Udah tes suara ya, Andres. Selamat pagi. Kita akan memulai sekolah minggu remaja, pemuda dan umum pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang kekal, kami datang menghadap Engkau melalui putramu Tuhan Yesus. Kami mengucap terima kasih untuk hari-Mu yang kudus, hari Sabat orang Kristen, di mana Engkau kembali membawa kami ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami orang berdosa, mohon belas kasihan-Mu, mengampuni dosa kami, dan dengan darah Yesus, Engkau menghapus dosa-dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami, supaya Engkau pimpin saat ini, supaya kami dapat belajar dari firman-Mu dan diberi kekuatan untuk mengerti, melakukan, mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Demikian doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pagi ini sebenarnya kita akan belajar pasal 4, tetapi karena ada sedikit kesalahan teknis, maka sekarang kita belajar Wahyu pasal 17. Nah, di Wahyu pasal 17 ini merupakan kesatuan dengan pasal 18. Coba dibuka Wahyu 17. Di mana Wahyu 17 judulnya adalah penghakiman Allah terhadap Babel rohani. Nah, kata Babel itu kata yang terkenal di Alkitab, di mana nama Babel pertama kali dipakai di Alkitab yaitu di kitab Kejadian pasal 10 ayat 10. Di Kejadian 10:10 inilah sebuah kota dibangun oleh orang yang bernama Nimrod. Kemudian setelah itu kita mengenal di dalam Kejadian pasal 11 Menara Babel. Menara Babel adalah kutub yang ke-6. Kutub pertama, ular dicabut kakinya. Kutub kedua, kaum Hawa kalau hamil akan susah, melahirkan sakit. Kutub ketiga, kaum pria kalau mau makan harus bekerja sampai berkeringat baru dapat makan. Kutub keempat, tanah tidak lagi menumbuhkan makanan untuk manusia, tetapi semak belukar. Kalau mau makan, maka semak belukar harus dibersihkan dan ditanam dengan tanaman. Itu kutub keempat. Di antara kalian ada keluarga yang menanam padi, bukan? Kenapa menanam padi? Itu kutub keempat. Kutub kelima, manusia satu saat harus mati. Dari tanah kembali ke tanah. Kutub keenam, Menara Babel. Mereka mendirikan menara, tidak mau menyebar di seluruh dunia. Tuhan datang mengacaukan bahasa, sehingga bahasa yang pada saat itu hanya ada satu bahasa Ibrani menjadi 6.000 bahasa. Kamu tahu nggak di dunia ini ada berapa bahasa? 6.000. Karena itu kutuk, maka sulit sekali kita belajar bahasa. Kemudian kita melihat dalam kitab Daniel ada kota Babel, Menara Babel, sekarang negara Babel, negara superpower setelah Mesir, setelah Asyur, Babel, negara superpower. Kemudian di Wahyu 17 kita belajar kota Babel rohani. Wahyu 18 kota Babel duniawi seperti 1 Petrus pasal 5 ayat 13 atau Wahyu 18. Mari kita lanjut. Inilah kota Babel kuno. Di mana ini terletak? Di Irak. Di mana? Di Irak letaknya ada di Irak. Di sungai apa nih? Efrat. Ini adalah taman gantung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, termasuk satu dari 7 keajaiban dunia pada saat itu. Oke. Jadi ini sungai Efrat di mana? Di Mesopotamia, sekarang daerahnya Irak. Babel pasal 17 akan dihakimi dan dihukum, dihancurkan oleh Allah. Ini Babel rohani. Wahyu 18
Allah akan menghakimi, menghukum Babel duniawi. Nah, kemudian kita melihat dalam pasal yang ke-17, kita bisa belajar 13 pelajaran. 13 pelajaran. 6 pelajaran pertama dari ayat 1 sampai 6. Masing-masing ayat satu pelajaran. Dari ayat 1 adalah penghakiman Babel rohani diumumkan. Ayat 2, apa dosa-dosa dari Babel rohani sehingga Allah menghukum dan menghakiminya. Yang ketiga, cengkeraman kuasa dari Babel rohani itu seperti apa. Yang keempat, Babel rohani ini ciri khasnya adalah seperti apa. Punya pakaian warnanya apa. Kemudian yang kelima, namanya apa. Babel rohani itu ada namanya. Kemudian yang keenam, Babel rohani ini sedang mabuk. Mabuk oleh apa? Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini Babel duniawi ayat 8 ya, sampai ayat 17. Yaitu raja satanis yang keluar dari abis, 7 kerajaan mendahului kerajaan ke-8. Karena ada 8 kerajaan, kerajaan 8 diperintahkan oleh antikristus, ayat 11, 10 tanduk, itu sama dengan 10 kerajaan di dalam Roma yang lama. 10 raja setuju menyerahkan kekuasaan kepada antikristus. Yang keenam, air itu dipakai sebagai simbol manusia di dalam kerajaan ke-8. Yang ketujuh, 10 raja dan antikristus nanti ya bersatu membinasakan Babel rohani yang gelarnya adalah ibu para pelacur. Jadi ada 13 pelajaran. 6 pelajaran di sini plus 7 ya. Nah, mari kita lihat. 6 pelajaran pertama. Babel rohani dihancurkan. 6 hal tentang ibu ya dari segala pelacur itu dihakimi dan dihukum oleh Allah. Pelajaran pertama ada 6 pelajaran. 1, penghakiman diumumkan. Siapa yang mengumumkan penghakiman? Allah sendiri. Ayat 1, coba baca ya. Lalu datanglah 1 dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, Yohanes, putra Zebedius, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepada kamu, nah keputusan, ini adalah penghakiman, penghukuman atas Babel rohani yang diberi gelar pelacur besar. Dia bukan hanya pelacur biasa, tapi pelacur besar, ibu dari segala wanita pelacur. Ya, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Artinya dia menguasai begitu banyak orang. Nanti akan kita lihat siapakah dia, pelacur besar ini. Yang kedua, dosa apa yang dilakukan oleh Babel rohani sehingga dihakimi dan dihukum oleh Allah. Yaitu dengan dia, dengan pelacur besar ini, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, berbuat zina rohani. Apa itu cabul? Apa itu zina rohani? Penyembahan berhala. Jadi Babel rohani ini mengajak manusia selain ya menyembah Yesus juga menyembah berhala. Namanya selingkuh. Selingkuh apa? Selingkuh rohani. Dan penghuni bumi, jadi manusia yang ada di organisasi ini mabuk oleh anggul percabulannya. Jadi mereka begini loh. Percaya Yesus? Oh iya percaya, tapi tetap main dukun. Percaya Yesus? Oh iya, tetapi tetap mengikuti dunia. Itulah Babel rohani. Boleh sih kamu ya mengikuti Yesus, juga boleh ya percaya yang bukan dari Alkitab. Inilah percabulan dan perzinaan rohani. Yang ketiga, cengkeraman kekuasaan dari Babel rohani ini begitu besar loh. Dan roh aku dibawa oleh malaikat itu ke padang gurun. Dan aku melihat di sini ya, seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Jadi Babel rohani ini digambarkan sebagai perempuan pelacur besar. Dia menunggang. Biasanya kita melihat orang menunggang kuda bukan? Atau onta, atau keledai. Tapi dia menunggang binatang. Binatang ini nanti kita lihat ya. Binatang yang ganas, binatang yang wajahnya mengerikan. Nanti binatang ini akan menerkam wanita ini. Binatangnya akan menerkam siapa? Wanita yang menunggang binatang yang ganas dan wajahnya mengerikan. Binatang seperti apa? Ganas dan wajahnya mengerikan. Yang kamu lihat ya,
Warna ya dari perempuan itu adalah berpakaian ungu, kemudian penuh dengan tulisan nama-nama hujat. Hujat itu apa? Kamu tahu nggak hujat? Hujat itu menghina nama Allah. Contohnya, Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Orang Yahudi bilang Tuhan Yesus mengusir setan dengan apa? Dengan kuasa penghulu setan. Itu namanya menghujat. Ya, satu contoh ya. Binatang itu mempunyai 7 kepala, jadi kepalanya 7 loh. Dan 10 tanduk. Ya, 10 apa? Tanduk. Nanti kita lihat ya. Yang keempat, pakaian dari wanita, ibu dari para pelacur, dan perempuan ini memakai kain warnanya ungu. Ya, di gereja mana itu? Hamba-hamba pelayannya memakai kain ungu. Kain kirmizi. Kirmizi itu warnanya merah yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Artinya begini loh, dia adalah gereja yang kaya raya. Warna ungu itu melambangkan kain yang paling mahal. Emas mahal nggak? Permata mahal nggak? Mutiara. Jadi gereja ini begitu kaya. Ya, tapi gereja ini memperbolehkan pengikut-pengikutnya menyembah berhala. Makanya disebut pelacur. Percaya Yesus? Oh ya. Menyembah berhala? Oh ya. Sama-sama jalan. Nanti kita lihat siapa dia. Ya. Di dalam tangannya ada cawan emas. Kemudian isinya apa? Penuh dengan kekejian, penyembahan berhala, dan kenajisan, kekotoran dari percabulannya. Jadi di gereja mereka mempraktekkan penyembahan berhala, patung disembah. Banyak hal mereka sembah di dalam gereja. Padahal Allah mengatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, jangan menyembah patung, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu semua mereka langgar di dalam gereja. Di dalam mana? Gereja. Nah, yang kelima, namanya pada dahinya itu ditulis satu nama, dan nama ini dibongkar oleh Tuhan loh. Namanya itu di dunia ini terkenal sekali. Tetapi orang tidak tahu sebenarnya nama dia adalah Babel besar. Siapa? Tuhan mengatakan dia loh, kamu ini bukan pengantin saya. Yesus mengatakan kepada gereja yang sejati, kepada kita yang percaya dia sungguh-sungguh, yang hanya ya mengikuti firman Tuhan Yesus, kita adalah pengantin wanita dari Tuhan Yesus yang setia. Tetapi ini dia bilang kamu ya bukan calon pengantin aku, tetapi kamu adalah ibu dari semua pelacur di bumi. Ya, dan dari kenajisan, kekotoran, kotor ya. Kamu tahu kotor? Ya, kita tiap hari menghasilkan kotoran kan? Nah, ini wanita kotor. Kotornya kenapa? Karena dia mengatakan cinta pada Yesus, tapi cinta juga kepada banyak berhala. Mengerti? Nah, sudah kita lihat ya, 5 ciri khasnya. Ayat ke-6, ciri khas dia ke-6, dia mabuk. Mabuk oleh apa? Kamu lihat di sini ya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus. Kamu lihat dalam sejarah gereja, gereja mana yang pernah terlibat membantai orang-orang yang mengaku percaya Yesus? Kamu tidak tahu kan? Nanti tanggal 31 bulan ini, itu ada hari reformasi. Hari reformasi adalah di mana Tuhan memimpin gereja ya, yang sudah 1000 tahun ya dalam percabulan. Itu ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia membawa gereja, pengikut-pengikut yang mau percaya sungguh-sungguh pada Alkitab keluar dari gereja Roma Katolik. Menjadi gereja Protestan. Protestan. Paham ya? Kapan terjadinya? Tolong dicatat, 31 Oktober tahun 1516. Ya, enggak gampang, enggak susah ingat ya. 1517, bukan 1516.
31 ya, Oktober, dia menempelkan ya protesnya kepada gereja Roma Katolik. Karena gereja Roma Katolik mengatakan, kalau kamu percaya Yesus, belum tentu masuk surga. Harus melakukan peraturan-peraturan agama Roma Katolik. Salah. Kalau Alkitab mengatakan, begitu kita percaya Yesus, hanya percaya Yesus kita selamat loh. Bukan mengikuti ya upacara agama gereja, bukan. Kamu percaya Yesus, selamat. Langsung ya. Nah, kenapa sekarang kamu datang belajar Alkitab? Supaya kamu bertumbuh. Paham ya? Nah, keselamatan kita itu cuma-cuma diberikan oleh Tuhan Yesus langsung. Mereka ini mabuk ya oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi dalam sejarah gereja Roma Katolik itu pada saat Martin Luther dan kawan-kawan mengatakan keluar dari gereja Roma Katolik, apa yang terjadi? Mereka dibunuh. Yang terkenal yang dibunuh adalah orang bernama William Tyndale. Nah, William Tyndale ini menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Alkitab gereja Roma Katolik itu bahasa Latin. Bahasa apa? Latin. Nah, bahasa Latin itu bahasa yang dipakai untuk Alkitab gereja Roma Katolik. Mereka mengatakan, siapapun yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akan dihukum mati. Kenapa? Karena banyak ya ajaran mereka yang cabul itu di dalam Alkitab mereka yang bernama Alkitab Vulgate, Latin Vulgate. Contohnya begini. Satu ya, yang diprotes Martin Luther. Kalau ada orang datang ke gereja, dia itu tak sungguh-sungguh percaya Yesus. Pulang dari gereja, dia berbohong. Pulang dari gereja, dia berjudi. Pulang dari gereja, dia berzina. Waktu dia mati, kira-kira dia masuk surga enggak? Gereja Roma Katolik bilang, dia tidak bisa langsung masuk surga. Karena dia sudah ke gereja, dia ada di tengah-tengah. Ini surga, ini neraka, dia ada di tengah-tengah. Yang namanya api penyucian. Dia ada di situ. Nah, bagaimana caranya dia keluar dari api penyucian? Keluarga yang di bumi ini harus beli tiket. Tiket pengampunan dosa. Beli ya. Ujung-ujungnya uang kan. Kalau rajin beli tiket, nah sampai satu saat dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api penyucian. Penyiksaan ini sih masuk ke surga, enggak lagi tersiksa. Betul nggak seperti itu? Alkitab mengatakan apa? Kalau kamu percaya Yesus, kamu dosanya semua diampuni dan langsung kamu bisa masuk surga. Dan kalau kamu sungguh percaya Yesus, nggak mungkin ya kamu di gereja, oh orang begini, keluar dari gereja, oh sembarangan hidupnya, nggak mungkin. Paham? Jadi kita anak Tuhan di dalam gereja dan di luar gereja kita juga anak Tuhan. Paham ya? Jadi api penyucian ada di Alkitab bahasa Latin, tidak ada di Alkitab bahasa asli, tidak ada. Namanya purgatori. Namanya apa? Purgatori. Makanya mereka tidak memperbolehkan Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, William Tyndale setelah dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris di Jerman, dia kembali ke Inggris dan dihianati oleh kawannya. Dilaporkan kepada gereja Roma Katolik di Inggris. Dia ditangkap dan dia dibakar. Waktu dia dibakar, dia berkata apa? Saya bercita-cita orang di Inggris satu hari akan lebih mengerti Alkitab daripada pastor-pastor dan suster-suster. Karena para pastor dan suster membaca dalam bahasa Latin dan banyak orang tidak tahu bahasa Latin. Dan yang diterjemahkan oleh William Tyndale artinya menjadi King James Bible. Menjadi apa? King James Bible. Dan dibaca ya oleh orang-orang Inggris dan betul. Orang Inggris akhirnya lebih mengerti Alkitab daripada pastor dan suster yang membaca Alkitab yang salah dalam bahasa Latin. Nah, oke. Dan ketika aku melihatnya, aku heran. Jadi Yohanes putra Zebedius itu heran loh, kenapa itu terjadi. Nah, sekarang kita melihat. Waktu dia merasa heran, malaikat itu menerangkan kepada dia, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepada kamu rahasia perempuan itu
Jadi di situ akan diterangkan ya, rahasia perempuan tadi sudah dikatakan dari ayat 1 sampai ayat 6. Sekarang juga akan diterangkan rahasia binatang yang bagaimana memikulnya. Binatang apa? Yang memikulnya. Jadi wanita ya, para pelacur itu menunggang binatang. Binatang ini adalah binatang yang ganas dan binatang yang wajahnya sangat mengerikan. Nah, binatang itu dikatakan berkepala 7. Nah, kalau kamu lihat binatang berkepala 7, kira-kira mengerikan nggak bentuknya? Dan punya 10 tanduk. Nah, kita sekarang belajar tentang binatang yang berkepala 7, bertanduk 10. Itu adalah Babel duniawi. Ini sungguh-sungguh Babel ya. Tadi itu Babel rohani, Babel agama. Sekarang ini adalah Babel politik, Babel ekonomi, ya, Babel dunia yang nyata. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pasal 18. Nah, ciri khas dari Babel duniawi ini ada 7. Mulai dari ayat 8 sampai ayat 17. Ayat 8, dia adalah raja satanis yang keluar dari abis. Ciri khas kedua, Babel duniawi ini adalah 7 kerajaan yang mendahului kerajaan ke-8. Kemudian yang ketiga, kerajaan ke-8 itu diperintahkan oleh antikristus. Tadi sudah saya sebut. Dan 10 tanduk yang dikatakan di bagian awal, karena dia punya 7 kepala dan 10 tanduk, adalah 10 kerajaan di dalam kerajaan Roma yang lama. 10 raja, ya, karena 10 kerajaan diperintah oleh 10 raja, setuju menyerahkan kuasa kepada antikristus. Nah, kemudian ada air, itu adalah manusia di dalam kerajaan yang ke-8. Kemudian akhirnya 10 raja dan antikristus ini, mereka setuju membinasakan wanita yang menunggangi binatang yang berkepala 7, bertanduk 10. Binatang ganas dan wajahnya mengerikan. Jadi dibinasakan. Jadi binatang ini ganas ya, dia menerkam ya wanita yang menungganginya. Nah, Babel rohani tadi sudah kita lihat di depan, itu dihakimi, dihancurkan. Sekarang tentang Babel jasmani. Apa ciri khasnya? Babel jasmani adalah satu raja pada kerajaan yang ke-8 yang sifatnya itu adalah satanis. Artinya dia dikuasai oleh setan. Dia itu dikatakan keluar dari abis. Apa itu abis? A tidak ada, bis tidak ada dasar. Jadi dari jurang tidak ada dasar dikeluarkan ya, roh jahat ini, dan dia menguasai manusia. Dalam ayat 8 mari kita baca, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ini yang membingungkan ya. Telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, bahasa Indonesia jurang maut, bahasa aslinya itu abis, dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Nanti akan Tuhan bagaimana lemparkan dia nanti ya, ke dalam mana? Ke dalam neraka. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis nama mereka di dalam kitab kehidupan, artinya mereka yang tidak percaya Yesus sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada. Kok bisa ya? Binatang itu telah ada namun tidak ada, dan akan muncul lagi dan nanti akan dibinasakan. Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasannya. Selanjutnya yang kedua, ada 7 ciri khas dari binatang. 7 hal tentang binatang. Yang kedua, 7 kepala adalah lambang dari 7 tanduk. 7 kerajaan ini mendahului kerajaan ke-8. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ke-7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Artinya begini ya. Babel rohani ini kalau kita mau identifikasikan adalah gereja Roma Katolik yang pusatnya di kota Roma, Vatikan City ya. Kota Vatikan itu kota Roma, dan menurut pelajar Alkitab kota Roma itu terdiri ya, berdiri ya, bukan terdiri, di atas 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk.
Ya, jadi gereja Roma Katolik pusatnya ada di mana? Di kota Vatikan. Nah, ketujuhnya juga adalah raja. Kalau kita lihat, 5 diantaranya sudah jatuh, dan yang satu ada, yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Artinya kerajaan yang ke-8 ini hanya akan bereksistensi selama 7 tahun. Pada saat kita yang percaya Yesus sudah diangkat ke angkasa, dan yang di bumi orang yang tidak percaya Yesus dikuasai oleh antikristus, raja yang menguasai seluruh dunia, dan Tuhan menurunkan tulahnya pada 3,5 tahun yang terakhir. Melalui apa? Tulah-tulah itu adalah materai dibuka, 7 buah materai, 7 trompet ditiup, 7 cawan murka Allah ditimpakan. Ini ciri khas kedua, ya, 7 kerajaan mendahului kerajaan ke-8. Kemudian kalau kita lihat, ya, 7 kerajaan itu apa saja? Super power di dunia ini loh. Mesir, kamu bisa baca ya, kitab Keluaran. Asur, ini sudah runtuh. Mesir sudah runtuh, Asur sudah runtuh. Babel juga sudah tidak lagi merupakan super power. Media Persia sudah tidak lagi, ya, sudah runtuh juga. Yunani, nah kamu kalau lihat ya, Babel lambangnya singa, Media Persia lambangnya beruang, Yunani lambangnya macan tutul. Sedangkan ya, Roma lama lambangnya adalah binatang ganas dan bagaimana? Wajahnya mengerikan. Karena 7 tanduk, 7 gunung, ya, 7 kepala dan 10 tanduk. Nah sekarang kerajaan ke-7 yang pada saat ini ya kita hidup. Siapa sekarang yang menguasai dunia? Siapa? Orang barat. Kenapa orang barat? Begitu kita buka komputer kita, dibuat oleh Microsoft. Siapa itu Microsoft? Orang barat. Begitu kita buka HP kita, ada Android. Siapa yang punya Android? Bukan orang Indonesia. Orang kulit putih. Orang kulit putih itu asalnya dari mana? Dari mana? Negara Roma. Negara apa? Roma. Ya. Jadi Roma pada akhir zaman, kalau kamu lihat di Eropa, ada Uni Eropa, dunia barat. Mereka dulu memang Kristen, tapi sekarang sudah tidak Kristen lagi. Pasca Kristen. Nenek moyang mereka percaya Yesus, sekarang tidak lagi percaya Yesus. Gereja-gereja di Eropa itu kosong. Yang datang ke gereja adalah orang tua dan anak-anak. Anak mudanya tidak lagi ke gereja. Kemana anak mudanya? Tidak percaya Tuhan atau malah percaya agama orang timur. Meninggalkan Yesus. Ya, di Eropa. Kalau kamu pergi ke Eropa sekarang ya, kamu bisa masuk di Prancis, tidak perlu visa. Kamu bisa ke Inggris, ke Jerman, kamu bisa ke Swiss, namanya Schengen. Ya, 1 visa saja bisa masuk ke seluruh belasan negara Eropa. Ini namanya Eropa Bersatu. Nanti waktu Yesus datang, ini kerajaan ke-7, Roma bangkit. Jadi mereka itu bersatu membentuk satu pemerintahan global yang dipimpin oleh antikristus di mana? Masa tribulasi besar. Ini 7 hal ya. Nah kita lihat ya. Yang ketiga, kerajaan ke-8 diperintahkan oleh antikristus dan binatang yang pernah ada, yang sekarang itu tidak ada. Jadi sudah ada, tidak ada. Ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian satu dari ke-7, dia adalah bagian dari satu yang ke-7, yaitu Roma ya. Roma yang bangkit itu menuju kepada kebinasaan. Artinya begini, dia akan muncul di masa tribulasi besar. Dia akan muncul di masa tribulasi besar. Jadi setelah itu Tuhan Yesus akan menangkap dia antikristus dan membuang dia ke dalam bagaimana? Danau api. Jadi dia akan muncul hanya 7 tahun sebagai penguasa dunia dan dia bersatu dengan iblis. Jadi ini ya. Kalau kita mau melihat sudah disebut di Daniel pasal 7 di rumah kamu bisa baca, di situ ada disebut 4 binatang yang menguasai dunia. Singa, Babel, beruang. Beruang siapa? Media Persia. Macan tutul, Yunani, Alexander the Great, cepat dia menaklukkan dunia. Binatang ganas dan
ganas ya, dan wajahnya mengerikan. Kenapa mengerikan? Ada 7 kepala, ada 10 tanduk, dan dia nanti menerkam ya, ibu para pelacur yang menunggang dia. Mari kita lihat ya, 3 ya, ciri khas yang ketiga dari 7 ciri khas dari binatang. Kerajaan ke-8 diperintahkan oleh Antikristus. Ini sudah disebut di Daniel 7 ayat 23 dan 24. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, kerajaan Roma yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Nah, ini adalah binatang yang keempat ya. Itu juga Roma yang bangkit ya, kerajaan ke-8. Ke-10 tanduk itu adalah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Raja ini Antikristus. Ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja yang lain. Jadi dari 10 raja itu, dia akan muncul satu raja menjadi Antikristus, dan dia akan mengalahkan 3 raja yang lain. Berarti dia didukung oleh 6 raja yang lain. Nah, 4 ciri khas dari binatang itu yang berkepala 7, bertanduk 10. Jadi 10 tanduk adalah 10 kerajaan di wilayah Roma. Ya, kerajaan Roma bisa kamu lihat petanya di internet. Dan 10 tanduk yang telah kamu lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan memerintah ya, dan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Kalau sekarang ya, kita lihat ya, cikal bakalnya adalah negara-negara barat. Ya, sudah ada Amerika Serikat, sekarang ada Eropa Serikat atau Eropa Bersatu. Yang kelima, 10 raja setuju menyerahkan kuasa kepada Antikristus. Mereka dikatakan seia sekata, jadi negara barat nanti akan bersatu untuk menaklukkan dunia. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ya, jadi mereka ini, kamu lihat ya, kenapa Antikristus? Karena dunia yang bersatu di bawah Antikristus akan berperang melawan Tuhan Yesus, melawan anak domba. Tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia juga akan menang. Kita ini akan menang loh, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, yang setia. Dipanggil percaya melalui Injil. Ingat ya. Karena kita sudah dipilih, maka kita dipanggil dan percaya, kita akan setia sampai mati. Kapan Yesus berperang dengan Antikristus? Waktu dia datang ke bumi, tahap 2. Tahap 1 hanya di angkasa, menjemput kita ke surga. 7 tahun kemudian dia datang ke bumi. Kenapa dia datang ke bumi? Untuk menyelamatkan Israel yang akan dihancurkan oleh Antikristus. Jadi Antikristus akan memimpin seluruh dunia melawan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kalau berperang, dia gak perlu menggunakan nuklir, nggak perlu menggunakan pistol basoka, dia hanya berfirman. Dia kirim malaikat, malaikat itu akan menangkap Antikristus dan dilempar ke dalam danau api. Ciri khas ke-6, air itu adalah manusia yang begitu banyak ya jumlahnya, sekarang bermiliar-miliar ya di kerajaan ke-8. Lalu malaikat berkata kepadaku, Rasul Yohanes, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Artinya begini loh, gereja Roma Katolik adalah gereja yang begitu banyak anggotanya di dunia ini. Kamu tahu pastor gereja Roma Katolik itu jumlahnya berapa? Ada 200.000. Jumlahnya begitu banyak ya. Di muka bumi ini yang beragama Roma Katolik itu jumlahnya miliaran. Nanti mereka akan menyatukan ya semua agama. Selanjutnya yang ke-7, ciri khas yang terakhir dari binatang yang berkepala 7, bertanduk 10. 10 raja dan Antikristus akhirnya bersatu menerkam, membinasakan ibu dari wanita pelacur. Dan ke-10 tanduk yang telah kamu lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Kenapa? Karena setelah gereja Roma Katolik dipakai untuk menyatukan agama, Antikristus itu sudah tidak mau lagi ada agama di muka bumi ini. Jadi ada bait Allah yang berdiri di Yerusalem, dia akan berdiri di situ Antikristus. Semua agama dia tiadakan, termasuk gereja Roma Katolik dia musnahkan, dia memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah dia. Kenapa ini? Wanita itu
yang pertama menunggang dia pikir, wah ini binatang ini bisa saya kendalikan. Padahal binatang itu punya maksud, nanti kalau maksudnya sudah tercapai, aku akan terkam kamu dan habis. Dan antikristus itu mengatakan pada dunia, aku adalah Kristus. Kalian semua di dunia harus menyembah aku. Dan semua orang menyembah dia loh, karena yang menyembah dia ada tanda 666 di kepala mereka. Kalau tidak ada tanda itu, tak boleh beli, tak boleh jual. Sekarang kan, kalau tidak ada kartu vaksin, tempat tertentu kamu nggak boleh pergi. Sudah mulai loh. Kalau tidak ada kartu vaksin, nggak boleh naik pesawat. Ya, inilah. Di Wahyu dikatakan kalau tidak ada tanda 666 di kepala, nggak boleh beli, nggak boleh jual. Orang Kristen nggak mau kasih tanda. Caranya apa? Mereka bunuh orang Kristen. Kalau percaya Yesus di zaman itu, bayarannya adalah nyawa. Ya, jadi ini ciri khas terakhir. Pelacur itu dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi gereja Roma Katolik yang berhasil ya dipakai oleh antikristus menguasai dunia dengan menyatukan agama, akhirnya dibubarkan ya oleh apa? Oleh antikristus sendiri, sebab Allah telah menerangi jantung mereka untuk melakukan kehendaknya, dan dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan kepada binatang ini, antikristus, sampai segala firman Allah telah digenapi selama hanya 7 tahun. Nah sekarang kita lihat ayat yang terakhir, ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Kota apa itu? Ada 2 kota Babel. Kota Babel rohani adalah Roma, atau disebut Vatican City. Dan kota Babel duniawi tadi sudah saya tunjukkan di tepi sungai Efrat. Sekarang namanya Hirah di Irak. Hirah. Penduduknya sekarang hanya 300.000 lebih, dan Tuhan nanti izinkan kota Hira ini akan dibangun menjadi pusat pemerintahan dunia, dan antikristus akan berkuasa di sana, dan nanti dia akan memimpin semua bangsa menyerbu Israel untuk membinasakan Israel. Ketika Israel itu hampir hancur, mereka berseru, di mana Kristus, di mana Raja kami yang menyelamatkan kami, Mesias. Yesus turun dari sorga membantu mereka. Oke, jadi kita sudah belajar Wahyu pasal 17, 13 poin. Babel rohani 7 poin, Babel duniawi, Babel rohani 6 poin, Babel duniawi 7 poin. Jangan lupa ya, ini slide sudah saya kirim ke kalian dan disimak baik-baik ya, pasal 17. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami punya waktu yang singkat untuk mencoba memahami firman-Mu yang dalamnya tak terbatas. Kami sadar kami hanya dapat mengenal hal-hal awal. Tolonglah kami untuk mendalaminya sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti kitab Wahyu, dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus akan datang kedua kali menjadi Raja yang mengalahkan antikristus dan ante-antenya. Ya Bapa, ampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami, dan kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Terima kasih.